Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan kelima ini hari, yaitu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan materi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Oke, baik, disimak mahasiswa dan mahasiswi Ibu yang tercinta. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau komersial bank atau full service bank. Bentuk hukum bank umum ada PT yang terbagi dua, yaitu milik negara dan swasta. Kalau dia milik negara, contohnya Bank BNI, Bank Mandiri, dan BRI. Swasta contohnya ada nasional dan asing. Di nasional contohnya adalah BCA dan Bank Danamon ya. Yang kedua adalah asing, yaitu contohnya Citibank atau Bank of Tokyo. Yang kedua koperasi, yaitu Bank Umum Koperasi Kauripan, Bank Umum Koperasi Jawa Barat contohnya ya. Yang ketiga adalah perusahaan daerah, atau contohnya Bank Jatim, Bank Jabar, BPD Yogyakarta, dan lain-lain. Fungsi bank umum, yang pertama adalah penciptaan uang, yang kedua mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, yang ketiga penghimpunan dana simpanan masyarakat, yang keempat mendukung kelancaran transaksi internasional, yang kelima penyimpanan barang-barang berharga, yang keenam pemberian jasa-jasa lainnya. Usaha bank umum, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua memberikan kredit. Yang ketiga menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada peminjam atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, cek, atau sarana lainnya. Yang ketujuh, menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang kesepuluh, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang ke-11, membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Yang ke-12, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang ke-13, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah ke-14, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan atau usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum. Yang pertama adalah melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diutarakan dalam tugas perbankan. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau rural bank. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat, ada perusahaan daerah yaitu badan usaha milik daerah, ada koperasi dan perseroan terbatas yaitu berupa saham atas nama, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kegiatan atau usaha yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yang pertama menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang bersamakan dengan itu.
Yang kedua, memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Kredit modal kerja berarti bank tersebut mengeluarkan uang untuk modal kerja si nasabah. Kalau dia kredit investasi, bank tersebut mengeluarkan uang untuk investasi si nasabah. Misalnya berupa pembangunan proyek atau pabrik. Kalau dia untuk kredit konsumsi, biasanya bank tersebut mengeluarkan uang terhadap nasabah tersebut untuk kepentingan pribadi atau privasinya. Misalnya untuk kegiatan usaha kecil atau usaha UMKM, misalnya. Seperti itu. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan atau usaha yang tidak dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama itu menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan konsep terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat. Oke, sampai di sini materi kita. Ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh silakan kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.